Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabdanya, merenungkan sabdanya, dan nanti kita mohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Minggu Advent yang pertama, dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ya, saya bacakan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, tema renungan kita hari ini dan kemarin hampir sama ya. Kemarin bacaan yang kita terima dari gereja, lewat gereja adalah juga bertemakan berjaga-jagalah. Jagalah dirimu dan berjaga-jagalah. Dan sabda Tuhan hari ini, hari Minggu Advent yang pertama juga demikian. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ya, kita masuki Minggu Advent yang pertama untuk mempersiapkan Natal. Dan ya, kita mengenal masa Advent sebagai masa penantian, ya, menantikan kedatangan Tuhan. Tapi kan Tuhan sudah datang di tengah-tengah kita lewat kelahirannya 2000 tahun yang lalu, ya 2000 sekian tahun yang lalu ya. Betul. Tapi kedatangan Tuhan yang pertama itu adalah kedatangan yang terus-menerus perlu kita tanggapi dan kita aktualkan maknanya bagi kehidupan kita sekarang ini. Ya, maka penantian kita dalam masa Advent yang bersifat ritual adalah untuk semakin mampu menanggapi kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari secara nyata. Ya, jangan sampai kita lalai mencintai Tuhan, jangan sampai kita lalai melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk berjaga-jaga. Ada sesuatu yang khas dalam bacaan ini kiranya, karena Tuhan itu mengkaitkan berjaga-jaga dalam arti kaitannya dengan tanggung jawab kita secara nyata, secara konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Dan ayat sebelumnya mengatakan, sama halnya dengan seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga.
Ada kata-kata masing-masing dengan tugasnya. Ya. Dan apa yang kita terima dari Tuhan memang tugas kita memang bermacam-macam, berbeda-beda satu sama lainnya. Karena profesi, ya karena di dalam keluarga kita juga punya tugas yang berbeda-beda. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada eyang-eyang, ya. Tugas kita berbeda-beda. Tetapi semuanya harus berjaga-jaga sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Ya, panggilan dan tugas kita masing-masing. Ya, saya sebagai seorang romo juga demikian. Ya, ada tugas tertentu. Ya, kita dipanggil untuk memperhatikan umat, mencintai umat, melayani umat. Ya, dan ya itulah yang juga kami upayakan supaya kami semakin mengenal umat. Ya, kalau kami para romo itu saling berbicara, kita juga membicarakan umat. Bukan dalam arti ngerumpi, ya, bukan dalam arti ngerumpi, tapi kita ingin tahu keadaannya bagaimana, situasi lingkungan bagaimana, ada peristiwa apa di sana. Dan itulah yang juga selalu harus kita perjuangkan, mengenal satu sama lain. Dan ketika kita mengenal satu sama lain, kita juga mengenal apa yang dibutuhkan orang lain, terutama apa yang dibutuhkan umat, apa yang dibutuhkan suami, kebutuhan istri, kebutuhan anak apa, bukan hanya kebutuhan uang, ya, tapi juga kebutuhan emosionalnya apa. Kok anak saya kelihatan murung, ada apa? Ya, ada kebutuhan tertentu dalam diri anak saya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saya kira panggilan kita ketika kita diberi tugas panggilan oleh Tuhan sesuai dengan bidang kita masing-masing, tempat kita masing-masing, peran kita masing-masing. Ya, seperti dalam bacaan Injil, ya para pegawai itu juga diberi tugas untuk menjaga rumah dengan tugasnya masing-masing. Ya, barangkali ada yang di dapur, ada yang di memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak, ada yang di sumur, ya, ada yang menyetrika baju, ya, tugas masing-masing dari para pegawai. Dan yang penting adalah berjaga-jaga, tekun, ada konsentrasi, ada rasa cinta, ya, ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita, dan kita selalu ingat siapa yang harus saya layani, bagaimana keadaan orang yang harus kita layani. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita dalam masa Advent ini juga semakin meningkatkan perhatian kita satu sama lain. Di dalam keluarga kita juga lebih meningkatkan perhatian kita satu sama lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat kita juga meningkatkan kualitas pelayanan kita, ya, sehingga kita sungguh menampakkan sikap berjaga-jaga, sehingga cinta kasih Tuhan sungguh kita tanggapi sepenuh-penuhnya. Kedatangan Tuhan juga dapat kita tanggapi dengan baik, dalam arti kita siap bersatu dengan Tuhan untuk melaksanakan dan mewujudkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan bersama. Semoga demikian yang terjadi. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, dan karya-karya Anda, juga mereka yang kita dukung dalam doa-doa kita, oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, dan Tuhan memberkati.